Mari kita membaca kembali dari Yohanes pasal ke-14. Injil Yohanes pasal ke-14. Kita sudah berbicara sampai ayat yang ke-7. Nah, ini semua pasal-pasal yang sangat kental, sangat padat, sangat dalam. Sehingga kita tidak mungkin khotbah dengan terlalu cepat. Saya mulai lagi ayat 6, ayat 7, dan disambung dari ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kabarku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Kita membaca kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, mengenai pasal 14 ayat ke-6. "I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me." Ini kalimat yang paling penting di dalam kata-kata Tuhan mengenai siapa diri Dia, melampaui pengajaran-pengajaran semua yang disimpulkan. Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the life. Pada waktu Yesus telah mengatakan kalimat ini, lalu engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui engkau kami pergi kepada Bapa. Tetapi lebih baik kamu nyatakan Bapa aja langsung. Nyatakan Bapa kepada kami, maka kami puas. Kami tidak tuntut apa lagi. Itu sudah cukup. Demikian jawab Filipus kepada Yesus. "Show us the Father. Show us Him and His glory." Tetapi saudara-saudara sekalian, Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa berada di tempat yang tidak bisa dinampak. Bapa berada di dalam terang. Bapa tidak bisa dilihat. Bapa berada di dalam terang. Bagaimana dimengerti? Sama seperti engkau melihat matahari ada, tapi engkau tidak bisa langsung lihat matahari. Barang siapa melihat matahari terus di dalam 10 menit, kedua mata akan terbakar dan dia akan buta selama-lamanya. Can you see God? Yes. Can you see God directly? No. Is God there? Can be seen? Yes. Can you see God with your own experience and continue to exist forever? No. Bisa dilihat? Bisa. Bisa dilihat? Tidak bisa. Bisa dilihat? Memang dia ada di situ. Bisa dilihat tuntas? Tidak bisa. Karena barang siapa yang melihat Bapa, hari itu dia mati. Barang siapa melihat Bapa, hari itu dia akan kehilangan nyawanya. Sama seperti orang yang melihat matahari. Dia mesti kaca mata yang dikasih warna gelap luar biasa. Sehingga bisa melihat sedikit. Ada cahaya menembusi kaca yang hitam ke dalam lensa matanya. Tapi dia tidak boleh membuang seliput itu. Melihat langsung, karena dia akan mati, dia akan buta. Demikian kemuliaan Tuhan Allah. Kemuliaan Tuhan itu ada, dan kemuliaan Tuhan itu hanya dilihat oleh manusia melalui pernyataan kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita berbicara mengenai to see the glory of God. What is the glory of God? Glory of God is seen through the manifestation of His Son. Kemuliaan Allah hanya dinyatakan melalui anaknya
yang lahir, yang inkarnasi, yang pernah hidup secara bertubuh jasmania, berdaging dan berdarah di dalam sejarah. You see the glory of God because you see the historical Jesus. You see the glory of God because you see the manifestation of His only begotten Son. Anak tunggal yang menyatakan diri Allah. Itulah yang menjadikan kita mungkin mengetahui kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan sama penutupan kemuliaan itu menjadi paradoks. How much glory was hidden and how much glory was revealed. Manusia yang bisa lihat Allah, tetapi lihat itu akan mati. Jadi tidak bisa lihat, tetapi bisa lihat. Bisa lihat, tetapi tidak bisa lihat. Ini paradoksik. Demikian menemukan kemuliaan Allah melalui penutupan kemuliaan di dalam diri Yesus Kristus. Itu sama paradoksik. You see glory where? In Jesus Christ. Is Jesus Christ revealing the glory of God? No. Di dalam badannya kelihatan seperti kita. Ada kemuliaan apa? Yesus ada keistimewaan apa? Orang Yahudi lihat dia langsung memberikan 4 pentertawaan. Kamu orang Galili. Kamu tidak mungkin nabi. Kamu anak haram. Karena mamamu tidak menikah melahirkan kamu. Kamu orang gila. Apa yang kamu katakan selalu melanggar dalil logika. Dan kamu dirasuk setan. 4 penilaian ini. You are the son of an unmarried woman. You are dirty man. You are illegal son. You are from Galilee. You should know Galilee never produce any prophet. Galilea tidak pernah menghasilkan nabi. Engkau orang Galilea tidak terhitung. Engkau orang keturunan seorang perempuan yang tidak menikah. Engkau haram. Engkau seorang berkata melawan hal-hal yang kita tahu belajar dari akademik. Tahukah kami orang Yerusalem? Tahukah kami mengerti semua Taurat Allah? Engkau melanggar Taurat. Engkau orang gila. Tahukah engkau dirasuk oleh setan? Penilaian seperti itu membuktikan mereka tidak pernah melihat kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kemuliaan Allah kalau dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tetapi orang yang melihat Yesus justru tidak melihat kemuliaan Allah. Bukankah di sini ada satu paradoks? Satu penutupan. The hidden glory and the revealed glory begitu berbeda. Saudara-saudara, di dalam teologi daripada Martin Luther, dia menekankan 2 hal. The suffering of Christ and the glory of Christ. Kemuliaan Kristus dan kesengsaraan Kristus harus dimengerti sekaligus. Yesus yang menderita sengsara adalah Yesus yang menyatakan kemuliaan. Kemuliaan itu makin ditudung, makin ternyata. Keadaannya mempermalukan Yesus makin dinyatakan. Kemuliaan Tuhan makin ditudung. Nah ini satu hal yang luar biasa dalamnya. Melampaui semua pengertian dari agama yang lain. Saya berkata waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Kemungkinan besar dia telanjang. Karena pakaian luar direbut dibagi 4. Pakaian dalam cuma dari 1 helai kain. Tidak ada sambungan, tidak ada jahitan. Maka dengan cara mengundi mereka ambil seluruhnya. Kalau seluruh pakaian dalam sudah diambil, apa yang sisa di dalam tubuh Yesus Kristus? Saya percaya dia telanjang bulat dipaku di atas salib. Berarti sebagai anak manusia sama sekali tidak ada hak asasi manusia. Sebagai manusia bertubuh sama sekali tidak kemuliaan menutupi tubuhnya. Dan seluruh yang dipermalukan itu justru menjadi hidden glory seluruh yang dinyatakan kepada manusia. Yesus berkata, sekarang you mau lihat apa? You show us Father. If we can see the Father, we will be satisfied. Cukup bagi kita. Kalau kita boleh melihat Allah Bapa. Nyatakan Bapa lah. Sudah berapa kali engkau mengatakan aku dari Bapa, aku dan Bapakku, Bapa mengutus aku. Coba kasih kita lihat dong. Jangan sendirian saja. Kasih lihat Bapakmu. Supaya kami matanya melihat sendiri. Kami puas. Yesus menegur Filipus. Sudah sekian lama aku berada di tengah-tengah kamu. Kamu masih belum mengenal aku kan?
Bagaimana kenal? Kan kamu ya cuma seorang tubuh kok. Menyatakan Bapakmu itu loh. Kalau Tuhan bilang, oke, lihat ya. 1, 2, 3. Tuh Bapak keluar. Aduh, puasa ini Bapakmu. Itu yang mereka mau. Yesus bilang enggak. You mesti tahu ya. You kenal aku berarti kenal Bapa. You lihat aku sama dengan lihat Bapa. Kalau you lihat aku tetap tidak melihat Bapa, engkau belum pernah mengenal aku. Jadi kalimat yang menyembunyikan rahasia begitu besar tidak pernah dikatakan oleh semua filosof yang terkemuka 2500 tahun yang lalu di Cina. Belum pernah dikatakan di dalam buku Socrates, Aristotle, Plato, Heraklitos, Lucretius atau Empedokles yang lain. Tidak pernah ada orang bicara tentang kemuliaan Allah dan hal yang dipermalukan oleh manusia. Itu paradoks. Kemudian Tuhan tidak pernah dikatakan mana-mana. Tapi Yesus berkata, if you see me, you see my Father. You see me, you see God who sent me. Barang siapa yang melihat saya, bukan melihat saya, tetapi melihat Dia yang mengutus aku. Barang siapa mengenal aku, bukan mengenal aku, mengenal Dia yang mengutus aku. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini, Dia telah memberikan kristologi, the hidden glory and the revealed glory. Kemuliaan yang tersimpan dan kemuliaan yang dinyatakan. Kemuliaan ditudungi oleh keadaan materi, keadaan tubuh jasmani, keadaan yang dipermalukan, keadaan daripada tubuh manusia yang bersifat dosa, seperti orang berdosa. Dia diselubungi oleh badan daripada badan dosa. Saudara, kalau melihat di dalam Alkitab ada 3 istilah. 1 adalah peta teladan Allah. 1 peta teladan dosa. 1 lagi peta teladan budak. Peta teladan dosa atau tubuh berdosa itu tercantum di dalam Roma pasal 8. Peta teladan budak itu tubuh yang bersifat budak. Ini tercantum di dalam Filipi pasal 2. Peta teladan Allah dari Kejadian sampai seluruh perjanjian baru tersisip di mana-mana. The image and the likeness of God, the image and the likeness of God, the image and the likeness of a sinner, the image and the likeness of a slave. Di dalam Yesus Kristus berinkarnasi, di dalam Ibrani mengatakan Dialah peta Allah yang asli itu. Tapi di dalam Roma pasal 8, Dialah mempunyai peta seorang yang tubuhnya berdosa. Di Filipi pasal 2, Dia mempunyai peta seorang yang menjadi budak. Yesus Kristus pada waktu menjadi manusia, Dia masuk ke dalam tubuh kelihatan berdosa. Tubuh kelihatan menjadi budak. Menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang doulos yang hanya mengabdi kepada Allah. Yang hak asasinya ada pada Allah. Yang tidak mempunyai hak kepemilikan untuk mengatur diri. Karena dia bukan milik sendiri. Dia hanya budak dari Allah saja. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, engkau tidak kenal saya? Sudah lama, aku sekian lama berada dengan kamu. Engkau masih belum kenal aku. Kamu masih minta mau lihat Bapa. Saya berkata kepadamu, yang lihat saya sudah melihat Bapa. Yang menerima saya sudah menerima Bapa. Barang siapa yang percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Filipus berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal akukah? Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau boleh berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Do you know the Father is within me? Do you know I'm within the Father? Nah, kalimat ini tidak pernah diucapkan oleh siapapun di dalam sejarah. Saya ada di dalam Dia, Dia ada di dalam saya.
Apa itu? Kalau saya ada di dalam dia, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil? Gak bisa jawab. Gampang aja. Kalau saya ada di piano sama saya besar mana? Langsung ngerti kan ya? Engkau memang lebih ngerti piano dari mengerti Tuhan. Heran sekali. Saya ada di rumah, besar saya atau besar rumah? Rumah kan? Saya ada di rumah. Oh ini ngerti. Rumah Adam saya gila ini. Rumah Adam diri saya. Bagaimana saya ada di rumah, tapi sekaligus rumah Adam diri saya. Rumah ada di dalam niatmu, ada di dalam hatimu, ada dalam ingatanmu. Jadi engkau pergi kemana tuh pikir rumah. Jangan terbakar, jangan ditodong, jangan ada teroris masuk, jangan meledak. Dan rumah itu ada di hatimu. Waktu engkau pulang, engkau di dalam rumahmu. Waktu engkau pergi, rumah ada di dalam diri kamu. Kira-kira begitu kan? Apa artinya Yesus? I am in my Father, and my Father is in me. Apa artinya? Aku di dalam Bapakku, Bapakku di dalam diriku. Saya kira sulit mengerti. Cuma kalau kita lihat kaca dua belah, beda 5 derajat. Kita bisa lihat aku ada di kaca ini. Dari kaca ini mencerminkan kaca itu. Jadi aku di dalam kaca ini. Seluruh aku di dalam kaca ini berada di dalam kaca itu. Lalu seluruh aku di dalam kaca itu yang diferensi oleh kaca ini lagi. Akhirnya kelihatan dirimu udah habis-habis terus. Pernah mengerti apa yang saya katakan? Waktu saya masih kecil ya. Saya dikasih semacam coklat. Coklat itu pakai kaleng. Kalengnya persegi. Lalu capnya coklat itu ada seorang gadis pakai satu pakaian daripada disiplin, pakaian seragam. Lalu dia pegang satu baki. Baki itu atasnya ada kotak coklat. Ya. Jadi kotak coklat itu ada gambarnya seorang perempuan yang lagi pakai baki. Baki itu ada kotak coklat. Dan di dalam kotak coklat itu ada seorang perempuan lagi pegang satu baki. Dan baki itu dalamnya ada coklat. Dan gambarnya perempuan yang pegang baki. Lalu saya terpikir ini apa-apaan ini. Dalam kota ada orang, dalam orang ada kota. Dalam kota ada orang, dan orang ada coklat, ada kota, ada orang, ada orang. Ayo ikut semua. Orang ada kota ada orang. Terus. Lalu saya pikir kapan selesainya? Orang yang terkecil di dalam berapa kecil? Terus coba saya pakai kaca pembesar. Waktu lihat, tak karu-karuan gambarnya. Ya karena orang gambar tidak teliti. Gambar sampai 3, 4 sudah tidak ada orang yang jadi kayak semut. Ya. Loh, kotanya jadi kayak kota korek api. Begitu ya. Jadi tak karu-karuan gambar. Terus saya pikir, apakah itu artinya seperti ini ya? I am in my Father and my Father in me. Itu apa? Saya tetap tidak ngerti. Pelan-pelan saya mengerti pakai cara lain. Satu kali saya taruh satu botol di dalam kamar mandi. Ya. Kalau sudah udaranya keluar semua terisi air. Lalu dia jatuh di dasarnya bak air mandi. Lalu saya lihat, oh aku ngerti. Sekarang gelas ini ya, air di dalam dia dan dia di dalam air. Betul nggak? Ya. My Father is in me and I'm in my Father. Oh, jadi Bapa itu air. Yesus itu botol. Jadi di dalam botol ada air. Dan botol ini ada di dalam air lagi. Jadi aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tapi apa ini artinya? Saya tidak ngerti lagi. Tidak ngerti lagi terpikir-pikir. Sampai satu hari saya baca satu syair dari dinasti Song in Chinese. Mengatakan 2 orang, satu suami, satu istri. Saking begitu intimasinya, begitu akrabnya. Sehingga si suami mengatakan, saya satu gumpal tepung, engkau satu gumpal tepung. Dan karena saya cinta kamu, kamu cinta aku. Maka 2 gumpal tepung dijadikan satu, dipenyek-penyek. Akhirnya di dalam aku ada dirimu. Di dalam dirimu ada aku. Wah ini lebih ngerti ya. Ini lebih mirip apa yang saya mau ngerti kita. Satu ayat kalau saya tidak ngerti. Waktu sama kecil. Mikirnya hari-hari. Mikirnya tidak habis-habis. Mau apa ini? Ayat ini apa artinya? Tuhan kasih saya ngerti. Sudah tua tetap tidak ngerti.
Tuhan kasih saya ngerti. Berapa hari tetap nggak ngerti. Lalu ketemu satu syair. Ini gampang ngerti. Aku adalah satu gumpal tanah liat. Kamu adalah satu gumpal tanah liat. Aku adalah aku. Kamu adalah kamu. Tetapi ahli tanah liat menggabungkan aku dan kamu. Lalu dua itu gumpal. Tepung itu dijadikan satu. Lalu dipenyek-penyek. Dijadikan bersatuan. Sehingga aku di dalamku ada kamu. Di dalammu adalah kamu. Sesudah itu terus dijadikan lagi. Dua gumpal tepung itu dibikin dua manusia. Yang modelnya saya laki-laki. Satu lagi modelnya perempuan. Kamu perempuan. Dan dua ini tepung mana yang bikin jadi laki-laki? Tepung aku separuh. Tepung kamu separuh. Yang mana menjadi perempuan? Tepung kamu separuh. Tepung aku separuh. Jadi di dalam tepungku ada kamu. Di dalam tepungmu ada aku. Itu pertama kali kira-kira umur 9,5. Waktu saya masih umur kecil. Dulu kamu juga kecil kan? Waktu umur 9,5. Saya baca syair itu. Oh, this is the meaning of John 14. Di dalam Yohanes pasal 14. Ternyata ini artinya. Yesus bilang, Bapa di dalam aku. Aku berada di dalam Bapa. Tapi sesungguhnya saya pikir lagi nggak ngerti. Sampai satu hari saya pacaran. Nah, ini sedikit rahasia ya. Waktu pacaran kok nggak habis terus pikir dia. Yuk ada pengalaman atau tidak saya nggak tahu ya. Siang pikir dia, malam pikir dia. Tutup mata dia yang keluar. Ya. Heran tutup mata Tuhan Yesus sudah keluar. Yang keluar dia. Lalu saya pikir dia. Lalu saya tanya dia bagaimana? Sama. Dia juga tutup mata pikir saya. Nah di situ saya lebih mengerti. Di dalam aku ada kamu. Di dalam kamu ada aku. Makanya pikirnya tak habis-habis. Satu kepada yang lain. Itu namanya communication in life. The unity of life. Persatuan di dalam kasih. Tentang kedua hidup. Allah Bapa mengirim Yesus ke dalam dunia. Allah Bapa adalah Bapanya Kristus sebagai anak. Yesus Kristus anak sebagai anaknya Bapa. The Son of the Holy Father. The Holy Father of the Holy Son. The Holy Son is within the Holy Father. And Holy Father within the Holy Son. Two life together. United to be one. Aku dan Bapa satu adanya. Tapi pada waktu Yesus ke dalam dunia. Manusia bisa melihat diri Yesus. Kalau mata rohaninya tajam. Dia menemukan sifat ilahi ada di dalam diri manusia Yesus Kristus. Karena tidak ada orang lebih cinta, lebih penuh kasih daripada Yesus orang Nazaret. Tidak ada manusia lebih penuh dengan kasihan, belasan kasihan kepada orang miskin, orang yang berdosa, orang yang sakit kusta, orang yang mempunyai segala kelemahan seperti Yesus Kristus. Maka within Jesus you see the mercy of God. Within Jesus you see the holiness of God. Within the life of Jesus you see the righteousness of God. Within Jesus you see the goodness of God. Kesucian ilahi, keadilan ilahi, kebenaran ilahi, cinta kasih ilahi, kasihan ilahi, dan ketulusan ilahi, kebajikan ilahi. Semua terkumpul berwujud di dalam diri Yesus. Paulus mengatakan hal ini beberapa kali di Efesus dan di Kolose. Segala kelimpahan kebenaran Allah berwujud di dalam diri Yesus yang menjadi manusia. Di dalam terjemahan lain, berlembaga di dalam Kristus. All the wisdom of Christ, abundant grace of God, everything, the richness of God is now hidden into the incarnated Christ. Di dalam diri Kristus, dia memiliki, dia menaungi, dia mempunyai segala kemuliaan Allah, kesucian Allah, keadilan Allah, kebajikan Allah, kebenaran Allah di dalam diri Yesus. Sehingga orang yang kalau melihat Yesus hanya secara mata lahiriah, melihat dia seorang Galili, seorang gila, seorang anak haram,
seorang manusia yang bertubuh dan tidak ada apa-apa. Tapi kalau engkau diberikan kekuatan dari Roh Kudus melihat sesuatu hal yang lebih dalam, Yesus berkata, except you are born of Holy Spirit, you will never see the glory and you will never see the kingdom of God. Kecuali seseorang diperanakan pula dengan Roh Kudus, dia tidak akan melihat kemuliaan Allah. Dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Ada orang yang tak Kristen dibawa ke gereja, lalu sudah pulang, lu lihat apa? Lihat apa? Ya lihat gereja. Gereja itu apa? Ya jendela, lampu, kipas angin. Sudah. Saya tidak lihat ada Tuhan di gereja. Tapi ke gereja mau lihat apa sih? Pilar, sini 5, situ 5. Jendela, sini 7, situ 7. Panggung, sini 1, mimbar 1. Lalu lampu, sini berapa, situ berapa. Bangku banyak sekali. Sesuai itu tak lihat apa-apa. You never see anything deeper than what you see in the material atmosphere. You never see something profound more than what you see in the superficial seeing. Engkau hanya melihat dari mata apa yang kau lihat. Orang Yahudi tidak melihat sesuatu keindahan, keajaiban, keunikan, kedalaman, kemuliaan, kehormatan yang terkandung dalam diri Allah. Mereka cuma lihat, ini orang Nazaret, ini orang Galili, pakai pakaian biasa. Apapun tidak ada. Apa hebatnya? Ini orang biasa. Tapi orang yang matanya sudah diurapi oleh Roh Kudus, dia akan melihat. Saudara-saudara, saya minta ya, waktu saya tua, mata saya masih makin jeli, makin melihat. Ini orang penting, itu orang unik, ini orang dari Tuhan. Tidak boleh lewatin dia. Satu-satu saya akan tangkap untuk membawa mereka di permukaan fenomena gereja untuk mengetahui these are chosen people of God. Saya akan melihat kesempatan-kesempatan yang terselubung di dalam hal yang disebut waktu. Within time, hidden the opportunity. Saya akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang diselubungi oleh kesulitan. Kalau saya bisa melihat ada kesempatan di dalam waktu, saya bisa melihat ada kemungkinan di dalam kesulitan. Kalau saya bisa menemukan ada mutiara di dalam pasir, kalau saya bisa mencari ada sesuatu keindahan di dalam angkasa, kalau saya bisa menemukan ada jarum di dalam lautan, lalu saya tangkap satu persatu, penglihatan itu akan menemukan nilai pusaka yang tidak ada hingganya. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Orang Kristen yang dekat sama Tuhan Allah diberi penglihatan yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain. Hal orang lain lihat, oh gitu. Saya lihat, enggak. Ini penting. Ini harus dikasih kesempatan. Ini harus dikeluarkan. Karena ini saya melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Saudara-saudara, waktu saya muda, hampir tidak ada orang melihat saya. Tadi ada beberapa orang senior mengatakan, ini anak akan menjadi hamba Tuhan yang penting. Saudara-saudara. Nah, waktu saya sekolah teologi, juga ada banyak orang yang lihat. Tetapi ada orang-orang di tempat yang jauh melihat, undang dia bikin khotbah, dia akan merubah gereja. Saudara-saudara, penglihatan-penglihatan seperti itu, seperti mata yang lain, yang ditambah oleh Tuhan, untuk bisa tembus, penetrasi ke tengah-tengah kesulitan-kesulitan, limitasi. Itu penting sekali. You mesti berdoa supaya Tuhan memberikan penglihatan di matamu. You see something different. You see something unseen by others. You tidak boleh lepaskan kesempatan itu. Yesus berkata, engkau mau lihat Bapa? Berkatalah aku kepadamu, sesungguhnya aku ada di dalam Bapakku. Bapa berada di dalam aku. Supaya kamu mengetahui pengajaranku bukan dari aku. Semua dari Bapa. Tuhan memberkati kita masing-masing. Supaya kita makin mengenal Kristus. Makin mengenal God was in Christ. Semua 1, 2, 3. God was in Christ. Tuhan ada di dalam diri Kristus. Tuhan di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus di dalam Allah Bapa. Sehingga kita berbakti kepada Kristus. Kita menikmati penyertaan Tuhan Allah dengan kita.
Kita melihat Yesus, kita melihat kemuliaan Allah di dalam diri. Kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Dia yang mengutus Kristus. Sehingga kita merasakan penyertaan, persatuan, pengurapan, dan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah apa yang sudah kami dengar, khususnya kata-kata dari Yesus yang telah menggugah kami bahwa diri Allah Bapa telah mengutus diri Allah Anak, diri Allah Bapa yang kekal, telah beserta di dalam diri Yesus Kristus yang sementara di dunia. Berpuluh-puluh tahun Yesus menyatakan kemuliaan Allah dan Allah Bapa di dalam Kristus dan Kristus di dalam diri Allah Bapa. Sadarkan kami setelah kami mengenal Tuhan, kami sebenarnya sudah mengenal Bapa. Setelah kami melihat Tuhan, kami sudah melihat Bapa. Setelah kami percaya kepada Yesus, kami sudah percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.